Jujur ya, sebagai fans Apple, gue tuh agak sedih loh. Mereka kan baru aja rilis iPhone seri 17. Dan bukannya bikin kita yang, wah gila. Kesannya tuh cuma, ya sedikit lebih baik, tapi nggak bener-bener beda gitu loh. Padahal kan dulu, Apple itu ya ampun simbol inovasi dunia. Dulu kan setiap Apple mau ngeluarin produk baru, itu acaranya ditungguin banget, kayak festival inovasi gede-gedean. Sekarang, kita udah bisa nebak lah apa yang bakal keluar. Faktor wow-nya itu yang bikin kita melongo, rasanya kok udah hilang ya? Dan ini bukan cuma perasaan gue doang loh, datanya jelas banget loh. Dulu, Apple itu nomor satu di dunia, nggak ada yang bisa ngalahin. Tapi coba lihat sekarang, mereka udah kesalip, turun ke peringkat 3. Di atasnya, ada Microsoft sama Nvidia. Dan ini bukan sekedar turun peringkat biasa ya. Coba deh bayangin, valuasi Apple itu pernah anjlok 1,1 triliun dolar. Gila nggak? Cuma dalam 4 bulan. Angka yang gede banget. Dan ini nih awal dari cerita yang mau kita bedah bareng-bareng. Oke. Biar kita ngerti apa sih yang sebenarnya salah, kita harus mundur sedikit, flashback dulu nih. Balik ke era emasnya Apple, pas mereka bener-bener jadi ikon. Ingat gak sih zaman-zaman iPod keluar? Terus iPhone pertama, MacBook Air yang tipis banget itu? Produk-produk ini tuh bukan cuma sekedar gadget, mereka beneran ngubah budaya kita. Cara kita dengerin musik, cara kita komunikasi, bahkan cara kita kerja. Sumpah, mind-blowing banget pada masanya. Nah, ini dia kuncinya. Di bawah Steve Jobs, Apple itu nggak sekedar jualan produk. Mereka itu jualan mimpi. Jualan sebuah visi buat berpikir beda. Tujuannya itu mau ngubah dunia, bukan cuma cari untung di pasar. Terus, apa yang bikin semua ini berubah? Titik baliknya itu jelas banget waktu kepemimpinan pindah dari Steve Jobs ke Tim Cook di tahun 2011. Nah, di sinilah letak perbedaannya yang paling mendasar. Steve Jobs itu dibarat seorang seniman. Visinya buat produk itu gila, liar. Sementara Tim Cook, dia itu seorang jenius tapi di bidang logistik dan supply chain. Nah, perbedaan DNA ini nih yang mengubah segalanya di Apple. Oke, tapi jangan salah paham dulu ya. Di bawah Tim Cook secara finansial, Apple itu suksesnya gila-gilaan. Valuasinya meroket dari 350 miliar dolar jadi 3 triliun dolar. Itu naik hampir 8 kali lipat loh. Jelas ini pencapaian yang luar biasa banget. Tapi, pertanyaannya sekarang adalah, pertumbuhan segede ini datangnya dari mana? Dari inovasi produk yang keren atau murni dari strategi finansial? Jawabannya, ada di cara mereka ngabisin duit. Coba lihat perbandingan ini deh. Di tahun 2024, Apple itu ngebakar 110 miliar dolar cuma buat beli balik saham mereka sendiri. Tujuannya, ya biar harga sahamnya naik. Sementara buat R&D, riset dan pengembangan, buat bikin inovasi baru, cuma berapa? 30 miliar dolar, jomplang banget kan? Biar makin kebayang nih ya, kita bandingin aja langsung sama pesaingnya. Anggaran R&D Apple yang 30 miliar dolar itu ternyata jauh di bawah Amazon yang ngeluarin 85 miliar atau Google yang 45 miliar. Ironis banget nggak sih buat perusahaan yang katanya jualan inovasi? Dan ini bukan asumsi loh, Tim Cook sendiri yang bilang seperti di kutipan ini, fokus utama mereka itu udah geser, bukan lagi bikin customer senang, tapi bikin investor senang. Yang penting adalah nilai buat para pemegang saham. Nah, sekarang kita lihat dampaknya. Apa sih akibat dari strategi yang lebih mentingin duit ini buat produk-produknya dan tentunya buat kita sebagai pengguna? Coba deh perhatiin, setiap iPhone baru rilis, polanya tuh gampang banget ditebak. Udah kayak punya rumus sendiri, kameranya sedikit lebih bagus, chipnya sedikit lebih kencang, baterainya sedikit lebih awet. Ya oke sih, tapi ini kan cuma perbaikan kecil, bukan revolusi. Rasanya mereka tuh jadi kayak takut buat ambil resiko besar. Dan ini benar-benar ngubah pengalaman kita sebagai fans. Dulu, acara Apple itu kan kayak festival inovasi yang ditunggu-tunggu. Sekarang, lebih mirip ritual tahunan. Kita bukan nungguin fitur gila apa lagi nih, tapi nungguin pengumuman harga sambil deg-degan. Naik berapa ya harganya? Plus, Apple itu pinter banget mengunci kita di dalam ekosistem mereka. Ini kayak jebakan yang nyaman banget. Ada iMessage, AirDrop, iCloud, bahkan activity ring di Apple Watch yang bikin nagih. Semuanya itu dirancang biar kita susah buat pindah ke lain hati. Jadi akhirnya, kita tuh setia bukan karena cinta sama inovasinya, tapi lebih karena, ya udah, terjebak. Dan ini membawa kita ke dampak yang mungkin paling besar dan paling krusial, Apple jadi ketinggalan kereta di perlombaan AI. Ini ironis banget loh, padahal Apple itu dulunya pionir di bidang AI lewat Siri di tahun 2011. Tapi
coba lihat deh perjalanan mereka. Mengecewakan banget. Dari yang tadinya pemimpin, sekarang mereka malah jadi yang ngejar-ngejar kompetitor. Data ini simple, tapi jujur, nusuk banget. Di tahun 2017 aja, akurasi Siri itu udah jauh banget ketinggalan dari Google Assistant. Ini tuh udah kayak lampu kuning, tanda awal kalau Apple emang nggak terlalu serius di bidang ini. Kesenjangan ini makin parah kalau kita lihat infrastrukturnya. Pas Google sama Microsoft lagi jor-joran investasi gede-gedean di chip AI, Apple malah kelihatan nggak siap. Puncaknya, ini yang paling parah sih, mereka sampai harus nyewa server dari kompetitornya sendiri, dari Google, cuma buat ngelatih model AI mereka. Kebayang nggak? Oke, dari semua ini, kita sampai di satu paradoks utama yang kayaknya mendefinisikan Apple di zaman sekarang. Nah, ini dia paradoksnya. Di era Steve Jobs, fokusnya itu bikin produk yang luar biasa keren buat pelanggan, bahkan kalau itu bikin investor sedikit nggak seneng. Nah, di era Tim Cook, kebalikannya, fokusnya adalah bikin investor senang, tapi akibatnya ya itu tadi, hype dan kegembiraan dari kita sebagai pelanggan pelan-pelan memudar. Ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Dengan semua kesuksesan finansial yang luar biasa ini, apakah jiwa inovatif Apple itu justru pelan-pelan terkikis? Gue pengen tahu pendapat kalian. Apakah Apple sekarang itu terlalu besar untuk gagal? Atau mereka justru lagi pelan-pelan kehilangan jiwanya?